kita. Terlebih dahulu kita bernyanyi dari buku ND nomor 672, Tunggodang Situtu. Tunggodang Situtu, ulaonmu totong, 1, 2, 3 ya. Tunggodang Situtu, ulaonmu totong, di pasar Tuhan dangadong berikir malale barahe ngolumi mati ruang totong saya lupa mai alani Tuhani somak kirim balos najuho debata romani danani ulami manamna Dia menjadi ayat sapaan dalam pelajaran kita, terambil dalam Amsal 8 ayat 11 sampai 12. Amsal 8 ayat 11 sampai 12. Saya bacakan secara tunggal. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Amin. Untuk firman Tuhan kita bersatu di dalam doa. Kembali kami Tuhan mengucapkan syukur untuk kasih penyertaan Tuhan yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, berkumpulnya kami di kelas ini akan memulai perkuliahan kami. Kiranya Tuhan yang hadir dan bercampur tangan dalam proses pembelajaran kami. Inilah kami Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini kita akan membahas dua sajian, kelompok 2 dan kelompok 3, yang membahas tentang kristologi Ibrani sampai Wahyu dan Roh Kudus dalam surat-surat Paulus. Nanti akan kita istirahat setelah berganti dari pembahasan kelompok 2. Silakan kelompok 3 menyampaikan isi sajiannya. Nanti setelah itu kita akan diskusi. Silakan. Ya, silakan. Ya, jadi kelompok ini. Ya, kelompok 2. Silakan. Selamat siang buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas dengan judul kristologi Ibrani sampai dengan Wahyu, di mana tentu saja ada perbedaan atau persamaan dari kristologi mulai pada yang sebabnya baik itu dari kitab Ibrani sampai dengan kitab Wahyu. Kita akan masuk pada bagian pertama, yaitu makna kristologi. Kata kristologi ini sendiri berasal dari dua kata, yaitu Kristos yang
juga banyak mengulangi kata sempurna merupakan Kristus, di mana kesempurnaan semacam ini tidak dapat diperoleh melalui imamat Lewi dan hukum Taurat. Kata sempurna dalam bahasa aslinya dipakai semacam kali, di mana makna dari kata sempurna ini adalah suatu keadaan atau keputusan yang sempurna di hadapan Allah. Dan kesempurnaan ini tidak dapat diperoleh dengan melaksanakan keimamatan Lewi yang tanpa korban, yaitu darah korban binatang, namun kesempurnaan itu bisa diperoleh melalui Kristus. Baik, kita akan masuk dalam Ibrani kita bahas Kristus sebelumnya. Surat Ibrani berbicara tentang keimanan dan korban Kristus, di mana tertulis di dalam bahwa di mana Kristus sendiri dalam pasal 7 ayat 1 sampai 28. Di mana Kristus bersifat rohani. Sahabat dari pasal 7 mulai ayat 1 sampai 28. Di mana Kristus lebih baik. Kita Ibrani menggambarkan Kristus sebagai Allah, pencipta, penopang, dan iman yang menyusul manusia. Tapi berani juga memaparkan keunggulan Kristus dibandingkan dengan lembaga serta tokoh-tokoh dalam kerajaan Allah merupakan kebanggaan dari orang-orang Yahudi. Tapi berani dalam memberikan suatu pegangan kepada orang-orang percaya bahwa seperti iman yang besar seperti Harun yang melayani orang-orang percaya dalam perjanjian lama, yang mereka adalah orang yang taat pada hukum, demikian pula Kristus yang cukup lebih sempurna dari mereka yang telah menerima kasih karunia. Pelayanan Yesus sebagai imam besar adalah tepat untuk selama-lamanya. Sebagaimana dikatakan dalam Ibrani 7:24, tetap selama-lamanya imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Yesus Kristus bukan hanya imam, tetapi dia adalah imam besar kita. Peraturan mengenai jabatannya sebagai imam besar bahkan menurut peraturan imam besar Melkisedek, yaitu dia adalah Allah sejati dari Allah sejati, layak oleh karena Allah, dan untuk bertindak sebagai Allah dan melakukan segala hal untuk kepentingan manusia secara sempurna. Dia adalah manusia yang tanpa dosa dan roh yang tidak mati. Sebagai imam besar, dia membuka jalan masuk kepada Allah dan jalan pengorbanan dirinya yang kematian jasmaninya kayak tadi. Secara lengkap, penebusan dan perdamaian dilakukan oleh imam besar dilembangkan dengan perbulannya dua tahun dalam bait suci dari atas sampai bawah. Dia telah bertindak secara menentukan sekali untuk selama-lamanya dan untuk semua manusia dengan cara mengorbankan dirinya. Termasuk dalam bagian pergerakan dan kristologi dalam surat Yakobus. Dalam surat Yakobus dibahas tentang Kristus dalam bagian pertama, itu pasal pertama 1 dan 2 ayat 1. Dalam kekristenan Yahudi, selamatan ditawarkan kepada semua orang oleh Yesus yang telah disalibkan dan bangkit. Dan dalam Taurat Yahudi tidak dicantumkan bagaimana orang-orang Yahudi yang pernah bertobat. Beberapa orang Kristen di Yerusalem yang menentang Paulus khawatir bahwa liberalisme ini akan menyebabkan ditinggalkannya sama sekali sama non-teknis berlaku pada orang Yahudi pada masa itu. Mereka terus menaati seluruh Taurat dan lebih merupakan orang Yahudi Kristen ketimbang orang Kristen Yahudi. Sementara yang lain ingin terus menaati kebiasaan tertanam sepanjang hidupnya dan bersedia menerima kompromi. Ia juga merupakan periode ketika surat Kristen Yahudi yang ditulis. Selanjutnya latar belakang kristologi dalam surat Petrus. Dalam saling membuka di surat ini terdapat ungkapan kehadiran Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Pertama, Yesus sebagai manusia sejati dan dimuliakan. Dalam surat Petrus, kemanusiaan Yesus yang sejati diterima sebagai hal yang besar dan tidak diungkap persyaratan yang diperlukan. Dalam kematiannya, dia menanggung dosa-dosa kita dan dalam tubuhnya pada kayu salib. Karena inilah dia layak untuk menjadi teladan bagi kita. Apa yang dideritanya adalah penderitaan sebagai seorang manusia yang sangat-sangat sejati. Demikian pula dalam 2 Petrus 1:16 disebut yang terdapat bukti langsung dari saksi mata dari peristiwa. Yesus yang dimuliakan, di mana kemuliaannya itu terlihat dalam keadaan di dunia. Kedua, Yesus sebagai manusia yang tidak berdosa. Dalam 1 Petrus 2:22 merupakan suatu perikop yang mencolok. Di dalamnya terdapat sebuah etis yang digabungkan dengan ajaran dan percayaan titik di sini. Petrus mempertahankan bahwa Kristus tidak berbuat dosa. Dan pada saat yang sama, dia mengaku bahwa dia telah memikul dosa-dosa kita supaya kita yang mati terhadap dosa dapat hidup dalam kebenaran. Darah Yesus diungkapkan sebagai darah anak domba yang tak bernoda dan tercacat. Hal ini menunjukkan hubungan sekali dalam diri saya dengan kita. Sehingga hal ini dibuktikan oleh 1 Petrus 3:18 yang menyatakan bahwa Kristus yang benar mati untuk orang-orang yang benar. Dalam kedua ayat ini, hal yang terutama ialah kematian Kristus dan dijelaskan dengan pasti bahwa dalam hidupnya yang tanpa dosa itu dianggap sebagai faktor yang penting dalam kematian.
dan firman kita. Dan surat Petrus hanya 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai 2 yang menunjukkan pada kenaikan secara khusus, terutama ayat 21 dan 22. Oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah ayat ini jelas seolah memberikan kesaksian atau menyaksikan kepercayaan kepada kenaikan Kristus. Kemudian latar belakang kristologi dalam surat Yohanes. Yohanes adalah salah seorang murid yang terdekat dengan Yesus karena daftar para murid Yesus selalu mulai dengan nama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan di dalam peristiwa-peristiwa yang penting karena bertiga itulah yang sering diajak Yesus untuk menemaninya. William Barclay berpendapat menurut karakternya Yohanes adalah orang yang benar-benar penuh gejolak dan ambisi. Ia dan kakaknya diberi nama Barnergas oleh Yesus, yang oleh penulis kitab Injil diartikan anak-anak guru. Yohanes adalah orang yang Tuhan persiapkan untuk menulis beberapa kitab dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes, surat pertama 2 dan 3 Yohanes, dan Wahyu, dalam sebuah tujuan supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kebanyakan warganya tidak lagi berasal dari Yahudi, tapi dari kalangan Helenis. Kenyataan itu menyebabkan perlunya adanya penjelasan ulang tentang kekristenan itu sendiri, di mana kekristenan menyatakan dalam kalangan Helenis. Yohanes menjelaskan siapa Yesus dengan konsep logos. Bagi orang Yunani, logos adalah firman dan buah pikiran. Bagi mereka, logos adalah pikiran Allah yang tinggal di dalam diri manusia. Dengan konsep logos, Yohanes mau menjelaskan siapa sesungguhnya Yesus dan mematahkan setiap bidat, khususnya deikotisme yang muncul dari Kristen Yunani. Kemudian latar belakang kristologi dalam surat Yudas. Surat Yudas ditulis oleh Yudas, saudara Yesus. Yudas juga adalah seorang Yakobus. Yudas ini bukanlah seorang murid Yesus, tetapi seorang Yakobus yang merupakan anggota yang terlibat dalam pergerakan kekristenan mula-mula setelah kebangkitan Yesus. Surat Yudas ditulis rentang waktu 50-an sampai 80-an Masehi. Penerima suratnya adalah orang Yahudi dan Yahudi Kristen yang tersebar di beberapa daerah di bawah pengaruh Helenis, misalnya Palestina, Syria, Mesir, dan lain-lain. Dari latar belakang surat ini, Yudas adalah tokoh yang memahami dengan baik akan Yesus, bersamanya dengan Yesus di dalam keluarga, dan juga peranannya yang terpenting dalam persembahan Kristen mula-mula memberikan semacam garansi bahwa Yesus sungguh mengenal siapa Yesus. Pengenalan akan Yesus dan perhatiannya dalam akan orang-orang percaya yang sedang terancam guru-guru palsu itu, inilah yang mendorong Yudas membahas tema kristologi dalam suratnya secara khusus untuk menghadapi guru-guru palsu. Surat Yudas adalah surat yang ditulis untuk menolong orang-orang percaya pada abad pertama yang bergumul akan guru-guru palsu itu. Penulis surat Yudas mendeteksi adanya kristologi yang menyimpang yang disebarkan oleh guru-guru palsu itu. Ini saudara-saudara kaya. Tema kristologi dalam surat Yudas adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan tercermin dalam paling tidak ada 3 pengajaran tentang Yesus Kristus yang dimunculkan dalam surat ini, yaitu Yesus sebagai penguasa satu-satunya, dan Yesus adalah hakim pada Parousia, dan Yesus adalah mediator pujian kepada Allah. Yang pertama, Yesus sebagai penguasa satu-satunya, di mana dikatakan bahwa kristologi pertama-tama yang diusung oleh Yudas adalah Yesus adalah penguasa satu-satunya yang harus ditaati. Kekuasaannya setara dengan Allah Bapa. Kekuasaannya jauh melebihi kekuasaan kurios-kurios yang ada waktu itu, dan juga melebihi kekuasaan kaisar. Yang kedua, Yesus sebagai hakim pada Parousia, di mana Yesus adalah hakim yang akan datang pada Parousia, memberikan 2 implikasi pada konteks waktu itu, yaitu peringatan keras pada para guru-guru palsu bahwa mereka akan dihakimi kelak pada Parousia, sekaligus suatu peringatan yang sungguh-sungguh kepada orang-orang percaya bahwa waspada agar jangan terpengaruh oleh para guru palsu. Sebaliknya, terus membangun diri dalam iman yang paling suci, berdua dalam Roh Kudus, dan terus memelihara diri dalam kasih Allah. Yang ketiga,
Yesus adalah mediator pujian kepada Allah, di mana Yesus sebagai mediator pujian kepada Allah merupakan suatu pengajaran kristologi yang penting pada waktu itu. Melalui Yesus kita memuji kemuliaan, kebesaran, kekuasaan, dan kuasa Allah. Guru-guru palsu yang mengajarkan penyangkalan terhadap Yesus secara otomatis tidak memuji Allah dalam kehidupan mereka. Penyangkalan dan penolakan kepada Yesus berarti penolakan untuk memuji kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Latar belakang dari kristologi dalam surat Wahyu. Kitab Wahyu ditulis untuk menghibur dan menguatkan orang Kristen dan gereja pada abad pertama yang mengalami banyak kekecewaan, penderitaan, dan penganiayaan. Kitab ini ditulis agar mereka yang membaca menjadi tabah, tetap bertahan menghadapi segala penderitaan, tetap setia berpegang teguh pada iman mereka, selalu berharap serta memandang kepada Kristus yang adalah anak domba Allah yang telah menang. Dalam kitab Wahyu, ajaran tentang person Kristus sangat ditonjolkan, yang seringkali digambarkan penuh dengan kemenangan dan kemuliaan. Kristus sebagai anak domba Allah, sebagai Alfa dan Omega dalam banyak hal, bahkan dikisahkan setara dengan Allah. Rasul Yohanes bisa menulis semua ini karena memang Kristus menyatakan dirinya dan memberikan isinya kepadanya. 1. Kristus adalah Alfa dan Omega. Ketika Yohanes melihat visi Kristus yang sedang berjalan di tengah-tengah kaki, ia melihat Kristus yang begitu agung dan mulia, bahkan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik, maka tersungkurlah ia di depan kakinya sama seperti orang mati. Lalu Yesus meletakkan tangan kanannya di atas dan berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Dalam beberapa ayat sebelum kita membaca bahwa Allah yang awal dan yang akhir, maka apabila Yesus mengakui bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir, berarti dia mengklaim kesetaraan dirinya dengan Allah. Memang ajaran yang bernada kesetaraan antara anak dan Allah ini banyak sekali diungkapkan dalam kitab Wahyu. Selanjutnya, dia adalah yang awal berarti dia adalah pemula, yang berarti sebelum dia tidak ada sesuatu yang ada. Hal ini berarti bahwa dia bukan hasil ciptaan, melainkan Allah yang menciptakan segala sesuatu melalui dia. Dia adalah yang awal dan yang akhir, juga berarti bahwa Yesus adalah pribadi yang sempurna, sebab dia adalah lengkap dengan sempurna dari Alfa sampai Omega, sehingga tidak ada sesuatu yang kurang padanya. Dia adalah yang awal dan yang akhir, juga berarti bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat dunia. Tidak ada Tuhan atau juru selamat selain dia. Kebenaran ini didukung dalam kitab Yesaya, di mana firman Tuhan mengatakan, "Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah daripadaku." Kemudian akan dilanjutkan saudara Yuda. Yang kedua yaitu Kristus sebagai pemenang. Dalam kitab Wahyu, Yesus sering menghimbau agar orang Kristen menang. Himbauan ini terutama terdapat dalam ketujuh suratnya kepada jemaat di Asia Kecil. Dalam himbauan yang ketujuh, yaitu kepada jemaat di Laodikia, yang mengatakan barang siapa menang, ia akan dudukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtku, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtnya. Dalam pasal 1, Yohanes menuliskan tentang Kristus, di mana ia menggambarkannya sebagai saksi yang setia. Yang pertama, bangkit dari antara orang mati, sehingga ia dikatakan berkuasa atas raja-raja pada waktu itu, terutama Raja Romawi. Kemudian dia sendiri berkata kepada Yohanes, "Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Yang ketiga, akhir zaman. Kitab Wahyu bertujuan untuk mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman, dan peristiwa yang pertama adalah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Kedatangan kerajaan Allah digambarkan dalam dua makna, yaitu kehancuran kejahatan dan serta kehidupan kekal. Kedatangan Kristus yang kedua kalinya seperti yang dijelaskan dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai dengan ayat 16 bertujuan untuk menghancurkan kejahatan. Yesus berperan sebagai akhir. Yang terakhir yaitu penutup. Sesuai hasil pengerjaan tugas kelompok dapat disimpulkan ketika berbicara tentang kristologi, tepatnya pada kitab Ibrani sampai dengan Wahyu. Tentu berbicara mengenai Yesus Kristus yang sejati, yang maha mulia, kekal dan abadi, Allah Maha Pengasih yang memberikan anaknya manusia, yang mati dengan bertumpahkan darah untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa, di mana sesungguhnya anaknya ini tidaklah berdosa dan penuh kesempurnaan yang memiliki kemuliaan yang sejati. Sekalipun manusia pendosa telah ditebus melalui surat Ibrani sampai Wahyu ini,
dan memberikannya pada kekekalan abadi bersama Kristus Yesus. Demikian presentasi dari kelompok 2 kami kembalikan kepada Pak Yesus. Oke. Saya tidak akan memberikan komentar atau pertanyaan kepada kita, karena tugas ini tidak ada mengikuti penulisan karya ilmiah yang saya ajarkan. Sayang sekali ya, di pertemuan pertama saya sudah sampaikan itu, supaya mengikuti cara penulisan makalah yang benar. Bahkan jauh sebelumnya juga saya sudah beri contoh bagaimana cara menulis karya ilmiah. Yang pertama, jadi kelompok ini tidak mendengar arahan saya, sehingga menurut saya tidak perlu dibahas, karena makalah ini tidak memenuhi standar. Yang kedua, selain itu, makalah ini persis sama kata titik komanya dengan makalah kelompok B. Persis sama. Kutipannya semua sama. Halamannya, kesalahan yang sama terjadi di sini. Jadi nggak tahu saya siapa yang meniru, atau mungkin mereka ini sama-sama kerja kelompok A, kelompok B, sama-sama kerja persis. Kalau kalian baca, saya kirimkan nanti ini kelompok B ya, supaya kalian lihat kesamaannya apa tidak. Nanti saya kirimkan setelah kelas ini. Jadi nggak tahu saya siapa yang apa ini. Semua ini buku-bukunya ini sama. Ya, makanya saya bilang ini tidak perlu dibahas, karena pertama tidak memenuhi standar, kedua mengutip sama dengan kelompok B. Hanya saya malas membahas ini. Kalau kalian ingin baik, kerjakan sesuai arahan saya, dengarkan perintah saya, perbaiki dengan baik, sesuai dengan bagus. Kalau tidak mau, ya nggak apa-apa. Oke ya, sayang sekali di kelompok ini. Oke, kita istirahat 5 menit. Nanti baru kita masuk lagi. Silakan, kalau ada yang kamar mandi, minum dan sebagainya, silakan. Kemarin Pak yang pegang dia ini termasuk ke dalam kuliah umum bukan Pak? Yang kuliah umum yang berarti saya kan Pak yang kita nggak jadi masuk Pak. Tentang apa? Yang bisa aku. Kesukaannya Pak.
Oke, kita lanjutkan ya. Silakan kelompok 4. Dan Roh Kudus bekerja sepanjang masa. Karena Allah itu roh, ada di Yohanes 4 ayat 24. Berbicara mengenai roh sebagai tali kasih antara Bapa dan Anak, atau mendefinisikan roh sebagai tindakan hidup Allah di dunia, memang menekankan kebenaran berharga namun cenderung mengurangi kepribadian roh, sehingga ia
dan kekuasaannya. Yesus dipimpin oleh Roh ke padang gurun, dan Roh dijanjikan kepada para murid, dan janji itu dipenuhi atas gereja yang berkumpul pada waktu Pentakosta dan atas orang-orang pada awal kehidupan mereka yang baru. Roh memberikan karunia-karunia yang beraneka ragam untuk membangun kehidupan gereja. Roh ini menyatakan kebenaran-kebenaran baru kepada setiap generasi, dan oleh Roh orang percaya mengenal Yesus dan mengikuti teladannya. Dinubuat Roh dalam Kejadian 1 ayat 2 adalah kuasa Allah yang dengannya Allah menciptakan alam semesta. Itu adalah Roh yang menyemarakan persekutuan dengan pengharapan masa depan dan menghembuskan kehidupan ke dalam tulang-tulang kering di lembah dalam penglihatan Yestial. Dinubuatkan bahwa era Mesiani di masa depan akan ditandai dengan karunia Roh Allah ke atas semua bangsa tanpa memandang umur atau jenis kelamin. Pembicaraan mengenai Roh Kudus dalam Injil-Injil sinoptik hanya sedikit, kecuali pada saat kelahiran Yesus dan pembaptisannya. Selanjutnya, sebagaimana Roh memenuhi jemaat, ia juga adalah kuasa yang membimbing orang beriman secara individual dan mengaruniakan berbagai karunia kepada mereka untuk melayani seluruh persekutuan. Dalam teologi Kristen, Roh Kudus adalah pribadi ketiga Trinitas dalam Perjanjian Baru, utama doktrin yang dapat dilihat secara eksplisit. Namun dipertahankan bahwa para penulis Perjanjian Baru memberi jalan bagi apa yang pada waktunya didefinisikan oleh bapak-bapak gereja yang hidup dalam iklim filsafat Yunani. Mereka menggunakan terminologi zamannya untuk menarik implikasi-implikasi metafisik dari data Perjanjian Baru. Selanjutnya akan dibaca saudara saja. Pribadi Roh Kudus dalam Dr. Paulus tuliskan. Roh Kudus memiliki ukuran memutuskan. Kalau saya adalah orang yang telah dipanggil atau dipilih oleh Allah, juga harus hidup dalam kemuliaan. Hal ini juga karena adanya aktivitas dari setan yang bekerja dalam diri manusia. Dapat dilihat dalam ini, tema kekudusan diberi perhatian lebih oleh para manusia dibandingkan korelasikan dengan pengajaran tentang kedatangan Yesus kembali. Maksud utama dari pengajaran tentang kedatangan Yesus kembali adalah hadirnya sikap yang waspada dan siap sedia di dalam segala kondisi. Cuma diharapkan selalu siap secara rohani dengan tetap hidup dalam kesetiaan yang penuh direalisasikan melalui perilaku hidup dalam kehidupan. Dampak dari perilaku hidup dalam kehidupan adalah mereka tidak malu ketika kelak kepada Yesus. Lalu pertumbuhan menurut Paulus, Roh melakukan sejumlah karya yang penting untuk orang percaya. Misalnya, Roh itu menciptakan iman kepada salib Kristus. Dapat dilihat dalam 1 Korintus 2 ayat 1-13, memberikan kesan keputraan bagi orang percaya. Roma 8 ayat 15 dan Galatia 4 ayat 6. Memimpin orang-orang Kristen dalam penyembahan yang sejati, Filipi 3 ayat 3. Bentuk dalam doa, Roma 8 ayat 26, Efesus 6 ayat 18. Memberikan kuasa untuk melakukan bayaran, Efesus 5 ayat 18-21, Kolose 3 ayat 16-17, dan memeteraikan orang percaya sebagai tanda dari kepemilikan ilahi, Efesus 1 ayat 13-14. Paulus menguraikan peranan langsung dari Roh dalam perkembangan watak Kristiani, khususnya dalam Galatia 5 ayat 22. Dia menyebutkan buah Roh lalu terdapat 9 sifat yang juga merupakan buah itu. 9 buah Roh berbeda jenis yang meliputi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kesembilan buah Roh ini sangat berpengaruh untuk membangun karakter orang percaya supaya lebih bergerak kepada Tuhan dan pada cara hidup yang sempurna. Sehingga sifat-sifat seperti misalnya kasih, sukacita, dan sebagainya tidak ditempelkan begitu saja kepada watak seorang Kristen terlepas dari sifat-sifat alamiah. Kasih memang bisa saja berada terlepas dari Roh, tetapi kasih yang didorong Roh melampaui batas-batas alamiah sehingga mencakup misalnya kasih kepada musuh. Selanjutnya kita mulai saya sendiri. Sekarang kita masuk ke dalam keilahiannya. Pelakonan keilahian Roh Kudus adalah pernyataan Alkitab. Menyangkali keilahian Roh Kudus berarti menyangkal
penolakan terhadap doktrin Trinitas. Berikut ini argumentasi dan bukti-bukti alkitabiah yang membela keilahian Roh Kudus, yaitu yang pertama, bukti berdasarkan pernyataan Alkitab bahwa ia menjadi perantara seperti Kristus, tertulis dalam Roma 8 ayat 26-27 dan ayat 34. Paulus mempresentasikan bahwa hikmat ilahi diidentifikasikan dengan Kristus dan karya Roh Kudus, maka hanya kepada orang percaya yang memiliki Roh Kudus akan dapat memahami hikmat. Roh itu Yesus, dalam pengertian ia berusaha membawa Kristus kepada kita dan memampukan kita menerima lebih banyak lagi berkat-berkat Kristus dalam penebusan. Lalu yang kedua, bukti berdasarkan pernyataan Alkitab dalam Roma 8 ayat 9-11, bahwa dalam ayat ini Roh Kudus mendiami orang percaya bersama dengan Bapa dan Putra. Paulus di sini menyatakan bahwa tubuh orang percaya adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika tubuh orang percaya adalah bait Allah, maka artinya Allah lah yang tinggal di dalam tubuh kita. Tetapi Paulus mengatakan Roh Allah atau Roh Kuduslah yang tinggal di dalam orang percaya. Hal ini menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Dalam artian Allah bukanlah Allah yang jauh. Di dalam Roh Kudus, Allah Tritunggal menghampiri kita begitu dekat, bahkan sampai masuk ke dalam masing-masing orang percaya. Melalui Roh Kudus, Dia benar-benar menjadi Immanuel, yaitu Allah menyertai kita. Lalu kita masuk dalam kuasa Roh Kudus. Bukti bahwa Roh Kudus memiliki kuasa diteguhkan Paulus dalam tulisannya tentang banyak karya penting yang dilakukan Roh Kudus sebagai salah satu anggota penting Tritunggal. Roh Kudus sering disebutkan dalam kerangka penciptaan alam semesta. Kejadian 1 ayat 2 dapat diterjemahkan Roh Allah melayang-layang di atas air, seperti burung yang melayang-layang di atas anaknya. Sebagai salah satu pribadi di dalam komunitas ilahi, Roh Kudus memiliki kehendak bebas. Dalam artian Roh Kudus bebas mengenalkan kehendaknya kepada orang-orang percaya. Paulus menunjukkan adanya otoritas mutlak di dalam kehendak Roh Kudus. Misalnya, Roh Kudus membagi-bagikan karunia-karunia sesuai dengan kehendaknya. Roh Kudus memberikan karunia-karunia-Nya kepada gereja berdasarkan kehendak bebasnya dan tidak berdasarkan kelayakan ataupun keinginan manusia. Kalau kita masuk ke dalam Roh Kudus meregenerasikan, dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, Roh Kudus juga relasi dengan perihal pertobatan. Roh Kudus adalah agen perubahan dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus membawa hidup yang baru kepada umatnya yang percaya. Maksudnya adalah Roh Kudus adalah pancaran kemenangan orang percaya. Dalam hal ini, kita memperoleh kemenangan karena Roh Kristus yang mengasihi kita. Dalam Roma ini juga menjelaskan secara luas uraian dalam Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Di sana dijelaskan tentang perbedaan antara Adam pertama dan Adam kedua, tubuh lama dan tubuh baru atau ciptaan baru, serta suami yang dahulu dan suami yang sekarang. Yang disebut Adam pertama, tubuh lama dan suami dahulu adalah seteru manusia, yaitu nafsu diri, dosa, dan penentang Roh Kudus. Lalu yang disebut Adam kedua, tubuh baru, dan suami yang sekarang adalah Yesus Kristus, sang penebus dosa dan Roh yang menguduskan, yang menjadi pancaran kemenangan hidup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Sally. Baptisan Roh Kudus secara langsung disebut dalam Alkitab 7 kali di perjanjian. Pemunculan istilah ini yang pertama dalam Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan sama persis digunakan dalam Markus 1 ayat 8, Lukas 13 ayat 16 dan Yohanes 1 ayat 21 sampai dengan 23. Keempat ayat itu semua disebut oleh Yohanes Pembaptis. Yesus juga mengungkapkan mengenai hal ini dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5, dikatakan sama dengan mereka yang melarang mengungkapkan mengenai hal ini dalam Kisah Para Rasul. Mereka yang melarangnya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu
kamu, pengungkapan ini dilakukan Yesus pertama kali dan hanya sekali selama hidupnya. Selanjutnya istilah ini muncul dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 15-17, dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Di sini kemunculannya bukan dalam rangka janji Tuhan atau perintah untuk diterima, tetapi justru mengingatkan kembali apa yang telah dijanjikan Tuhan dan yang terjadi pada hari Pentakosta yang telah berlalu. Petrus tidak sedang menganjurkan gereja lain untuk menerima baptisan Roh Kudus, tetapi membicarakan apa yang telah terjadi dalam sejarah yang tidak pernah terulang kembali. 2:3 Roh Kudus mendiami. Bagi orang percaya, hidup di dalam kekudusan adalah suatu kemenangan dalam peperangan rohani. Berkaitan dengan hal itu, Paulus telah menulis dengan panjang lebar dalam Roma 6 tentang bagaimana perperangan rohani itu dimulai, yaitu dengan memasuki kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam Roma 7, Paulus menunjukkan tempat seteru itu, biasanya melakukan sepak terjangnya, yaitu aku yang terus menerjang. Namun dalam Roma 8, pada ayat-ayat permulaan, Paulus melukiskan langkah kemenangan yang pertama, yaitu bahwa orang-orang beriman percaya diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi sama dengan sewaris dengan Kristus. Dalam bagian itu, Paulus menerangkan betapa besarnya nilai orang-orang percaya dalam kemenangan itu. Kemenangan itu adalah kemenangan hidup di dalam kekudusan. Rasul Paulus menguraikan hal itu dalam 5 bagian berikut. Yang pertama, Roh Tuhan menolong orang percaya dalam kelemahannya. Yang kedua, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Yang ketiga, Tuhan memberikan pengetahuan tentang rencana yang ditentukannya dari semula kepada orang percaya. Yang keempat, Tuhan memberi mulut kepada orang percaya agar mereka menyuarakan kemenangan. Yang kelima, orang percaya tidak dapat dipisahkan dari Kristus. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebetulnya dalam langkah-langkah mencapai kemenangan, dari dalam kebaikan manusia sangat kekurangan dalam melakukan ibadat dan kebaktian serta menjalankan kehendak dalam pekerjaan Tuhan. Orang-orang percaya itu sesungguhnya sering merasa tidak percaya, putus asa, dan sering kecewa. Roh sendiri berdoa untuk kita. Oleh Roh Kristus kita menjadi ahli waris. Yang dimaksud ialah seorang ahli waris akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwakilan dan pengawasan sampai pada saat yang ditentukan oleh Bapaknya. Namun di sini terkadang konotasi keagamaan dan menunjukkan kehidupan yang terbatas hanya pada tingkat kemanusiaan dan kaitannya dengan Allah. Hal ini sinonim dengan kehidupan di dalam aeon lama yang diwarnai oleh dosa, penambahan dan kematian. Mereka yang berada di dalam Adam juga berada di dalam daging. Namun manusia yang berada di dalam Kristus, di dalam aeon kehidupan dan
kemerdekaan juga berada di dalam roh. Kehidupan dalam roh berarti keberadaan ekskatologis, yaitu kehidupan dalam zaman yang baru. Hal ini ditetapkan oleh fakta bahwa kehadiran Roh Kudus di dalam jemaat itu sendiri merupakan suatu peristiwa ekskatologis. Makna eksis dari dalam roh ini didukung oleh 1 Korintus 6 ayat 11. Tapi kamu telah memberikan dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam roh Allah kita. Demikian kisah termasuk baptisan yang bermakna simbolis, namun makna utama adalah pencucian dari dosa. Ungkapan-ungkapan lain mengenai keberadaan dalam roh adalah menyangkut perkara-perkara kehidupan Kristen. Doa harus di dalam roh. Dalam Efesus 6 ayat 18. Demikian pula kasih dalam Kolose 1 ayat 8. Pelayanan Injil dilaksanakan di dalam roh. Dalam 1 Tesalonika ayat 1 sampai ayat 5, dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5. Penyembahan kepada Kristus dilaksanakan di dalam roh. 1 Korintus 12 ayat 3. Bagian-bagian Alkitab lainnya mengandung makna yang cenderung bersifat instrumental. Dalam Efesus 3 ayat 5 dan 1 Korintus 12 ayat 9. Kita langsung masuk ke dalam Roh Kudus memberikan karunia. Paulus tampaknya mengasumsikan bahwa umat akan tahu apa karunia roh mereka. Dia hanya mengatakan pada mereka yang ada di gereja di Roma untuk memakai karunia mereka dalam berbagai cara. Karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang membutuhkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikian halnya Petrus hanya memberitahu pembacanya bagaimana memakai karunia mereka, tetapi tidak berkata apapun tentang penemuan apa karunia itu. Layanilah seorang akan lainnya. Selagi layanilah seorang akan yang lainnya sesuai dengan karunia yang telah diperoleh setiap orang sebagai pengurus yang baik dari karunia, dari kasih karunia Allah. Dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Tetapi bagaimana jika banyak anggota-anggota di gereja yang tidak tahu apa karunia roh atau karunia Tuhan bagi mereka? Dalam kasus semacam itu, pemimpin gereja perlu bertanya, apakah mereka menyediakan kesempatan yang cukup bagi karunia untuk dipakai? Walaupun daftar karunia diberikan dalam perjanjian baru, tidak lengkap. Daftar-daftar itu saja disediakan di awal bagi gereja untuk bertanya. Jika Tuhan sudah menempatkan orang-orang dengan karunia tertentu di suatu gereja, ketika karunia ini tidak didukung atau mungkin tidak boleh dipakai, mereka akan frustasi dan tidak penuh dalam pelayanan Kristenan mereka, dan mungkin akan pindah ke gereja lain di mana karunia mereka dapat berfungsi untuk seluruh gereja. Di luar pertanyaan untuk menemukan karunia apa yang dimiliki seorang adalah pertanyaan untuk mencari karunia roh. Paulus memerintah orang-orang Kristen, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia yang paling utama. Dalam 1 Korintus 12 ayat 21. Dan kemudian berkata, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Dalam 1 Korintus 14 ayat 1. Dan kita akan melanjutkan lagi. Baik, Kudus berkuasa. Belum meneruskan masalahnya. Ada kematian arti dari pertemuan, penurunan atau mungkin teror. Secara umum ini teror berarti dikuasai dan didominasi oleh adanya pribadi dan kuasa roh dalam kehidupan mereka. Bila dibandingkan dengan proses 5 ayat 18, diberi orang terjadi berada di bawah pengaruh roh. Dibandingkan dengan waktu anggur yang artinya di bawah pengaruh anggur. Dalam satu kali dapat dikatakan bahwa pemenuhan roh merupakan suatu tuntutan yang
seharusnya ada di dalam diri orang Kristen secara terus menerus atau terlihat dari luar oleh orang lain. Beliau berada dengan contoh bisa langsung atau menjadi hanya satu kali dia terbuka seorang menerima sebagai Islam. Kesimpulan, Roh Kudus memberikan kehidupan di dalam diri manusia. Roh Kudus merupakan pribadi dari proses dan ketika Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menjadi manusia. Peranan bagi Roh Kudus dalam diri orang percaya itu sama banyak sehingga manusia dilatih dan dipenuhi oleh Roh Kudus agar membuat iman orang percaya secara mendalam itu. Terdapat 9 orang menambah keinginan manusia dalam mendapat kasih agape ini menyatakan diri kepada manusia di dalam kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dalam menemukan diri. Terkudus di dalam surat Paulus memberikan gambaran di dalam bagaimana cara hidup yang sempurna. Tubuh manusia juga merupakan kain Roh Kudus dan diam di dalam manusia yang diperoleh dari Allah. Sehingga manusia diajak untuk menyusun tubuhnya dari Allah yang tidak diberkati Tuhan yang memiliki dan satu yang menunjukkan tubuh manusia untuk melakukan penyembahan berhala, jangan berzina, mencuri, mabuk, melakukan seks dan berhasil. Oke, saya ngantuk membaca buku ini. Kenapa? Sama dengan kelompok 2 tidak memenuhi standar. Karena saya ngantuk. Si Eli Dedi nggak hadir ya? Laura juga nggak hadir. Oke, si apa nih Raja nggak hadir. Sampaikan sama dia sudah lebih 5 absennya. Hari ini 1, 2, 3, 4, 5. Sayang sekali ya, berakhir dengan 0. Oke, saya kalau membaca yang tidak sesuai standar ngantuk aku, nggak tertarik. Nggak tahu, mungkin kelompok ini diskusi dengan kelompok 2 mungkin, belajar ke dosen lain mungkin mereka, nggak ngikuti kelas saya, sehingga saya tidak temukan apa-apa di sini. Semua salah, tidak ada yang benar. Mungkin kelompok yang lain pun mengikuti mereka nanti. Saya kurang tahu dari dosen mana mereka belajar ya. Saya ulangi lagi ya. Harus ada dia buaji ya, akhir ya. Apa yang depan, kala, ibu, dosen logo, jadi baju
Yang kalian berikan kepada saya itu telanjang, tak punya baju. Jadi makalah itu punya baju supaya sopan dia. Baru ada kata pengantar, baru apa? Daftar isi. Apalagi baru bab 1. Apa isinya? Yang belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan. Lalu apa lagi? Bab 2. Apa isinya ini? Pembahasannya. Apa yang menjadi pertanyaan di sini? Pertanyaannya apa? Inilah jawabannya. Itu mungkin sudah berkali-kali saya jelaskan. Jelaskan di sini. Jawaban apa yang kau tanya di sini, jawab di sini. Apa yang kau tanya di sini, jawab di sini. Baru bertiga. Apa itu kesimpulan? Saran, baru daftar pustaka. Apa yang menjadi kesimpulan? Apa yang kau bahas di sini? Dari sini ke sini. Apa yang menjadi saran? Hasil dari kesimpulan. Jelaslah, tentunya. Ya, jadi isi sebenarnya ini ya. Pertanyaan penelitiannya kan satu. Apakah definisi roh? Dua. Bagaimana pemahaman Paulus? Bagaimana apakah definisi? Bagaimana pemahaman Paulus tentang Roh Kudus dalam surat-suratnya? Tiga, bagaimana gereja-gereja menggunakan pemahaman Paulus tentang Roh Kudus? Apakah gereja-gereja mengadopsi pemikiran Paulus tentang Roh Kudus? Misalnya dilihat dalam konfesinya. Sehingga nanti tugas kalian ini punya maksud dan manfaat bagi dirimu dan bagi gerejamu. Jadi kalau kau tertarik nanti menulis skripsi dengan ini, sudah ada bahanmu. Jadi nanti 21 definisi Roh Kudus, etimologinya kan, etimologinya apa? 22 pemahaman Paulus dalam surat-suratnya, 21.1 Roh Kudus dalam kitab Roma, 21.2 Roh Kudus dalam Galatia, 21.3 Roh Kudus dalam Efesus, 21 sampai Roh Kudus dalam Tesalonika. Karena dalam surat-surat Paulus kalian mau mencari apa pemahaman Paulus tentang Roh Kudus dalam surat-suratnya. Surat Paulus apa? Mulai dari Roma sampai Tesalonika. Tadi sudah kita bahas kristologi dari Ibrani sampai Wahyu. Di awal dulu sudah kita bicarakan kristologi Paulus. Dengan demikian kan kalian sudah diperkaya dari teologi PB ini, ilmu-ilmu. Tapi karena kalian tidak mau bekerja, ya nggak ada isinya. Orang-orang ini pun nggak dapat apa-apa. Nggak tahu nanti setelah kalian perbaiki, akhirnya mereka dapat istilah Roh Kudus atau pengertian Roh Kudus dalam Roma, Galatia sampai Korintus itu, sampai Tesalonika. Ya kalau nggak ada kalian kerjakan, nggak ada apa-apa ya. Sayang kelas ini tidak mencapai tujuannya. Gak mungkin saya meneraskan ini satu-satu sama kalian. Roh Kudus dalam Roma, Roh Kudus dalam Galatia, enak aja. Cari kalian sendiri aja nanti di perpustakaan. Karena sudah saya tugaskan mereka mencarinya. Gak mau. Masa saya kerja lagi mencari itu. Gitu ya. Silakan nanti perbaiki. Tidak mau kau perbaiki gak apa-apa. Saya tidak mau maksa mahasiswa lagi. Malas. Capek ya. Oke, tentang kamu nanti masuk ke kelompok 5. Komunikasi kelompok 5.
supaya kau bergabung dengan mereka. Minggu depan kita bahas dua materi. Kelompok 4 dan kelompok 5. Jadi minggu depan kita akan membahas eklesiologi menurut teologi Paulus dan eskatologi menurut teologi Paulus. Jadi khusus kelompok 4 itu kan karena copy paste ini dari silabus sejarah gereja. Coba itu artinya nanti di situ tugasnya kelompok 4 menjelaskan tentang eklesiologi menurut teologi Paulus, bukan Thailand ya. Menjalani Kristen di Thailand, bukan gitu ya. Jadi sinkronkan dengan yang di atas. Jadi cari kalianlah apa itu eklesiologi menurut teologi Paulus. Jangan bahas nanti dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita ini teologi PB 2. Eskatologi menurut Paulus. Nah, ingat nanti selalu sumbernya dari Roma sampai Wahyu. Jangan gali nanti dari perjanjian lama, kau gali dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Enggak. Fokus saja, fokus pada perkuliahan kita. Kita berada di mana sekarang? Itu aja dibahas. Lalu siapkan UAS. Sekarang sudah bisa kalian kerjakan UAS kalian. UAS itu sudah saya jelaskan di awal pertemuan dulu. Menulis makalah atau karya ilmiah yang bukan seperti kelompok 2-3 ini. Makalah ilmiah, saya ulangi, makalah ilmiah, ikuti ini alurnya. Temanya teologi PB2. Kalau yang kita sudah bahas, jangan bahas lagi. Kita sudah bahas misalnya kristologi Paulus, kristologi Ibrani Wahyu, Roh Kudus dalam ini, kelompok eklesiologi, eskatologi, jangan bahas lagi itu. Bahas yang lain. Ada banyak lagi yang kita mau bahas di teologi ini, teologi PB2 ini banyak sekali. Misalnya teologi kematian menurut Paulus dalam kitab Roma misalnya, atau kebangkitan Yesus menurut Paulus dalam 1 Korintus 15, itu kan banyak itu. Tapi jangan sama dengan yang lain. Kalau sama diskualifikasi dua-duanya. Apalagi cara pembahasannya sama, atau mengambil sumber dari internet yang sama, kena dua-duanya. Kalau mengambil bahan dari internet, bahasakan sendiri, jangan copy paste. Makanya sama ini kelompok 2, kelompok 3 tadi, kelompok 2 dan kelompok 2, kelompok B sama persis, karena berasal dari sumber yang sama. Copy paste, tempel tanpa membaca, tanpa membuat narasi kalimat baru, hancur. Oke ya, jadi dipersiapkan. Jangan nanti, Pak, minta izin Pak supaya tambah waktu lah Pak, kami begini-begini. Wah, nggak bisa. Waktu ujian kita setelah minggu depan selesai 45, maka minggu berikutnya kita sudah ujian akhir semester. Minggu depan tanggal 9 ya, 12 ya, 12 minggu depan. Maka tanggal 19 Mei kita sudah UAS. Udah ya, paham ya? Bisa didengar suara saya? Karena kadang-kadang nggak kalian dengar mungkin, jadi akhirnya salah. Oke, karena begitu berakhirlah perkuliahan kita. Silakan ditutup dengan nyanyi dan doa. Silakan. Untuk mengakhiri perkuliahan kita, mari kita bersyukur kepada mari kita buka UGD dari
UPN nomor 169. Sudah terkirim di grup kita. Oh si Pango dua. Stadium mak. Oh si Pango dua. Untuk melihat rohani oleh Tuhan, alanting dan dibasam, boy hangat pasang. Dibagasan sadar oleh Tuhan. Oleh Tuhan di mata Jahoba, menurut kalau kami oleh Tuhan pas siajaran. Sian bosan kami oleh Tuhan, dibagasan sadar oleh baik oleh Tuhan gagal Tuhan lami. Itu khususnya untuk pelayanan kami dari masuk oleh Tuhan. Di nala kapor kat mulak mahami oleh Tuhan saninganan. Suruh mata pintu di Purbadia di nama ngiri-ngiri ganu dalam lakana kami ada Tuhan asa marahi pasok kami sahat tujuan kami biar ada Tuhan sudah sawani male Tuhan tulosan kami omong nama kalian pangarang motion asa sehat ada Tuhan sahat namanya dalam tujuan ada Tuhan untuk sebulan sekian hari cuma selesai samai berapa pasukan dengan bersama kita. Mari kita ini dengan Kristus dalam pertanyaan kehidupan. Amin. Oke, selamat sore.